Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria, mahasiswa Universitas Mula Warman, Prodi Informatika kelas A 2024 dengan NIM 24091060027 dengan mata kuliah Metode Numerik dengan Ibu dosen pengajar Ibu Masnawati. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas kedua metode numerik dari solusi persamaan Nirlanja, yaitu pada soalnya diketahui suatu fungsi nonlinear fungsi eksponen x dikurang 2x kurang 2 sama dengan 0. Maka carilah persamaan fungsi x pada selang negatif 1 hingga 0 menggunakan metode bagi 2. Nah, kita disuruh menyelesaikan soal ini dengan metode bagi 2, regulasi, Newton-Raphson, dan metode sekant. Langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode bagi 2. Nah, di sini saya sudah memiliki tabelnya. Nah, di sini metode bagi 2 ialah metode tertutup, sehingga kita memerlukan selang negatif 1 dan 0 ini untuk menggunakan metode bagi 2. Yang dimana syarat metode bagi 2 yaitu jika FA dikali FC kurang dari 0, maka AB itu diperoleh dari A, C. Jika FA kali FC lebih besar daripada 0, maka A, B menjadi C, B. Di sini ada batas toleransi, namun kita tidak memakai batas toleransi karena pada saat itu tidak diberikan batas toleransi. Maka kita mengecek kondisi berhentinya itu menggunakan yang kedua ini, nilai fungsi di hampiran akar Fc sama dengan 0. Karena kita tidak memiliki epsilon dan kita tidak menghitung galat relatif hampiran akar. Di sini kita memiliki A sama dengan negatif 1, B sama dengan 0, dengan C diperoleh dari membagi 2 nilai A tambah B. Langsung saja, pada iterasi pertama kita memiliki A negatif 1 dengan B 0. Sebelumnya saya izin memperkenalkan format sel yang saya gunakan, yaitu sebelumnya saya mengklik kanan pada sel, format sel, number, saya letakkan decimal place itu 5, sehingga ada 5 angka di belakang koma. Maka hasilnya akan tampak seperti ini. Untuk memudahkan penglihatan kita, iterasi ke-0 nilai A-1, B0, nilai C itu dari rumusnya ini, D14 yaitu nilai A, dengan E14 itu nilai B, kita bagi 2, maka dapatlah nilai C. Nilai FA diperoleh dari memasukkan A itu sebagai X ke fungsi yang kita miliki. Di eksponen D14 ini A, dikurangi 2 dikali X-nya itu A, D14 dikurangi 2. Maka hasil dapat fungsi A. Lalu hasil dari FB yaitu sama dengan eksponen dari B dikurangi 2 kali nilai B dikurangi 2. Sama seperti di A, lalu di FC juga sedemikian sama dengan eksponen F14 itu C dikurangi 2 kali C dikurangi 2. Nah, kita dapat nilai bergalatnya itu absolut dari nilai B itu E14 dikurangi D14 yaitu nilai A. Absolut nilai B dikurangi nilai A. Nah, dari sini kita menentukan selang barunya itu manual, yang dimana kita mendapatkan selang baru itu A, C. Mengapa demikian? Karena sesuai syarat tadi, FA kali FC kurang dari 0, maka AB itu dari AC. Nah, di sini kita lihat A, B, dan C. Nilai kita membandingkan nilai FA dan FB itu dengan nilai FC. Di sini nilai FC-nya itu negatif. Maka kita memerlukan nilai yang positif untuk dapat hasilnya itu kurang dari 0. Maka diperolehlah nilai, kita ambil nilai FA dengan FC. Karena jika nilai FB kita kalikan dengan FC, negatif ketemu negatif, maka hasilnya sudah pasti positif. Sedangkan kita mencari yang kurang dari 0 atau negatif, sehingga kita ambil nilai FA dan FC. Lalu nilai A. Di sini saya memasukkan rumus sesuai syaratnya tadi. If G14 ini FA dikalikan I14, I14 itu FC kurang dari 0, maka jika iya maka D14 itu A, dan jika tidak maka F14 itu C. Jika iya maka A, jika tidak maka masuk ke syarat yang kedua ini ya, A-nya itu jadi C. Nah, jadi sudah benar. Lalu ke rumus B-nya. If G14 kali I14
FA kali FC lebih kecil daripada 0, maka jika iya, maka F14 itu C, dan jika tidak, maka E14 itu B itu sendiri. Nah, sesuai tadi B-nya itu, jika sesuai maka B-nya itu dari C, jika tidak, itu lebih besar daripada 0, maka B-nya itu dari B-nya itu sendiri. Lalu C-nya juga sama, C-nya masih sama seperti sebelumnya, yaitu nilai dari A tambah B dibagi 2. Cari FA, FB, FC sama seperti sebelumnya, dengan lebar galatnya itu sama ya, absolut E15 kurang D15. Nah, di sini kita tinggal copy saja ke bawah untuk memeriksa apakah nilai yang saya buat sebelumnya itu sudah sesuai, rumusnya itu masih sama atau beda. Kita lihat, enter. Nah, ternyata yang saya anu itu masih sama ya, rumus yang saya sebelumnya itu masih sama dengan rumus yang sekarang, jadinya hasilnya tetap sama. Lebar galatnya juga kita coba, nah hasilnya tetap sama. Jadi rumus saya yang sebelumnya itu sudah benar ya, atau sesuai dengan yang saya berikan pada saat ini. Nah, jadi kita sebenarnya bisa menambahkan lagi ya ini ke bawah, namun kita periksa nih. Nah, ini kan kondisi berhentinya kita pakai yang nilai fungsi di hampiran akar FC sama dengan 0. Kita cari yang FC-nya sama dengan 0 atau mendekati 0 ya. Di sini yang sama dengan 0 itu ada di iterasi ke-14. Jadi seharusnya di 14 ini saja sudah cukup. Kita berhenti di 14. Nah, di 14 ini sudah berhenti di 14. Maka kita memperoleh akar persamaan itu di C-nya ini. Kita mengambil akar persamaan itu di C-nya, yaitu negatif 0,76804 di iterasi ke-14. Maka inilah akar persamaan dari fungsi nonlinear dari eksponen x kurang 2x kurang 2 sama dengan 0 menggunakan metode bagi 2. Kita akan lanjut dengan metode regulasi. Selanjutnya kita lanjut di metode regulasi dengan fungsi yang sama, yaitu eksponen x dikurangi 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Kita mencari akar persamaan fx pada selang yang sama, yaitu negatif 1 hingga 0 menggunakan metode regulasi, yang dimana syaratnya itu masih sama. Syarat berhentinya itu kita masih pakai yang sama, yaitu fc sama dengan 0, dengan nilai a itu negatif 1, b-nya itu 0, dengan sedikit perbedaan di situ nilai c. Nah, yang di sini yang membedakan antara regulasi dan metode bagi 2 itu nilai c-nya ya kawan-kawan, dimana nilai c-nya yang di metode bagi 2 yaitu diperoleh dari membagi 2 nilai a ditambah b. Sedangkan nilai c pada metode regulasi itu diperoleh dengan rumus seperti ini. B dikurangi FB dikali B kurang A per FB dikurangi FA. Nah, langsung saja ke iterasi pertama. A itu negatif 1, B-nya itu 0. Dengan C-nya, dengan rumus sedemikian ya. Ini rumusnya. Kita jabarkan. C sama dengan B. B-nya itu ada di E14. E14B dikurangi buka kurung H14. H14 itu ada di sini. FB dikalikan buka kurung E14. E14 itu apa? E14 itu B dikurangi D14 itu A tutup kurung per H14. H14 H14 itu ada di FB dikurang dari FA-nya itu ada di sini G14. Jadi rumusnya ini sudah sesuai. Enter. Nah, rumusnya ini sudah benar. Lalu kita mencari FA, FB, dan FC dengan memasukkan nilai masing-masing A, B, C itu menjadi X dari fungsi ini. Fungsi eksponen X dikurangi 2X kurang 2 sama dengan 0. Maka lebar galatnya juga masih sama, yaitu absolut B kurang A. Kita mendapatkan selang baru yaitu AC. AC di sini. Karena dia berbeda tanda ya, A positif, C-nya negatif. Lalu kita
masuk ke nilai A selanjutnya, kita peroleh sama seperti di metode bagi dua, yaitu if G14 itu FA kali I14 itu FC kurang dari 0, maka jika iya itu C, dan jika tidak itu jika iya itu D14A, dan jika tidak itu dia C. Enter. Nah, seperti ini. Dan nilai B itu sama. If jika G14 nilai FA dikalikan I14 FC kurang dari 0. Jika iya, maka C, dan jika tidak, maka D yang hijau ini. Enter. Lalu di sini kita samakan saja, tarik ke bawah. Nah, hasilnya sudah sama ya. Tidak ada perubahan, berarti rumus saya masih sama, lebar galetnya juga masih sama. Dari sini, dari iterasi pertama kita tinggal tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah, lebar galetnya juga bisa ditarik ke bawah. Nilainya itu masih sama ya. Kita mencari syarat berhenti, yaitu FC sama dengan 0, di mana FC-nya sama dengan 0 ada di iterasi ketiga. Jadi, iterasi ketiga saja sudah cukup, sehingga tidak diperlukan iterasi selanjutnya. Kita peroleh di FC sama dengan 0 itu di iterasi ketiga, maka kita peroleh akar persamaan itu di nilai C pada iterasi ketiga, yaitu negatif 0,76804, yang dimana jika kita pahami bahwa akar persamaan ini sama dengan di metode bagi dua. Namun di metode regular value ini lebih cepat ditemukan ya, karena dia merupakan bentuk lebih efisien daripada metode bagi dua, lebih cepat. Di metode ini mengapa bisa sama? Karena saya menggunakan kedua-duanya ini, metode bagi dua dan regular value, kedua-duanya merupakan metode tertutup ya. Jadi hasilnya sama, menunjukkan bahwa perhitungan saya itu sudah cukup benar. Kita akan lanjut di metode terbuka, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, kita lanjut untuk metode selanjutnya, yaitu metode terbuka. Kita mulai dari metode Newton-Raphson. Jadi di sini kita menggunakan fungsi yang sama, yaitu eksponen X dikurangi 2X kurang 2 sama dengan 0. Carilah akar persamaan fungsi X pada selang negatif 1 hingga 0 menggunakan metode Newton-Raphson dengan mengambil satu tebakan awal. Nah, perlu diketahui, pada metode terbuka ini kita tidak memperhatikan selang yang mengurung akarnya ini, karena kita hanya membutuhkan tebakan awal. Dan di sini pada metode Newton-Raphson kita hanya membutuhkan turunan. Kita perlu menurunkan fungsinya. Jadi ketika fungsi eksponen X dikurang 2X kurang 2 sama dengan 0 kita turunkan, maka menjadi eksponen X dikurangi 2X kurang 2 sama dengan 0. Mengapa demikian? Eksponen X-nya itu tetap ya, karena dia eksponen, dikurangi 2X menjadi min 2, sedangkan min 2 di belakang ini akan hilang. Kita di sini di Newton-Raphson ini ada rumus tersendiri, yaitu rumus pendekatan R ditambah 1. XR tambah 1 sama dengan XR dikurangi fungsi XR per fungsi turunan XR, yang dimana F aksen XR atau fungsi turunan XR itu tidak sama dengan 0. Nah, kita menggunakan syarat berhenti, yaitu fungsi XR itu sama dengan 0. Atau jika tidak sampai di sini, ialah yang terkecil. Nah, kita mulai pada iterasi pertama, kita masukkan nilai XR. Nah, di sini saya menggunakan XR-nya itu 2 ya. Saya ubah dulu. Nah, 2. Di sini saya menggunakan 2. Kenapa? Karena kalau kita terlalu besar atau terlalu tinggi menggunakan nilai tebakan awalnya, maka nanti hasilnya bisa saja gagal. Nah, nanti saya perlihatkan di mana hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di sini XR kita ambil awalnya itu 2. Bukan 2 ding, 0,2. Kita ambil yang sangat kecil, tidak besar-besar, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Di sini XR-nya 0,2, maka fungsi XR-nya dimasukkan ke fungsi tadi. Eksponen XR-nya ini 0,2 dikurangi 2 dikalikan D17. D17 ini XR dikurangi 2. Maka enter, hasilnya sedemikian. F aksen XR kita masukkan fungsi, kita masukkan XR-nya ini ke dalam fungsi turunan XR, yaitu eksponen D17 yaitu XR dikurangi 2. Maka hasilnya ini, dan delta X ini untuk galat kita 0 ya.
Mengapa 0? Karena rumusnya itu sendiri XR dikurangi XR ditambah 1. XR-nya itu ini, XR ditambah 1 itu nilai setelahnya, jadi belum ada ya. Untuk yang iterasi pertama, kita mulai XR-nya itu melalui pendekatan ini, rumus pendekatan R tambah 1. Jadi, ini ya rumusnya. Rumusnya kan XR-nya itu di 17 dikurangi dari FXR-nya itu di E17 per F17. Di sini F aksen XR. Di enter hasilnya sedemikian. Lalu FXR-nya itu sama seperti tadi, kita masukin XR-nya ini ke dalam fungsinya tadi, dan F aksen R-nya serta delta X-nya. Lalu dari iterasi 1 ini kita bisa copy saja ke bawah untuk memeriksa apakah nilainya sama atau tidak berubah. Nah, di sini nilainya perhitungannya sama ya, berarti rumus yang saya masukkan sebelumnya itu sudah sama. Kita memiliki syarat berhenti fxr itu sama dengan 0, sehingga kita tidak memerlukan yang lebih ini ya. Fxr-nya itu sama dengan 0 berhenti di iterasi kelima. Fxr malah di iterasi keempat berhentinya. Jadi iterasi kelima dan seterusnya itu tidak kita perlukan. Sehingga kita hanya memerlukan 4 iterasi ya. Sehingga akar persamaannya yaitu ini. 0,76804. Nah, lanjut untuk metode yang terakhir yaitu metode sekang di metode terbuka. Yaitu tetap eksponen X dikurangi 2X kurang 2 sampai dengan 0. Jadi persamaan pada selang akar persamaan pada saat ini menggunakan metode sekang dengan mengambil 2 tebakan awal. Jadi selangnya kita tidak terbuka seperti diinginkan tadi karena dia merupakan metode terbuka. Kita ngambil 2 tebakan awal yaitu XR dan XR kurang 1. Di sini kita mengambil XR sampai dengan 0,5 dengan XR kurang 1 sampai dengan 0. Nilainya sudah cukup kecil ya. Kita di sini memiliki rumus, yaitu ada rumus pendekatan XR tambah 1 yaitu XR dikurangi fungsi XR dikalikan XR kurang 1 dibagi dengan fungsi XR dikurangi fungsi XR kurang 1. Nah, syarat di sini syarat berarti yaitu jika fxr sama dengan 0 atau fungsi ini absolut XR tambah 1 dikurangi XR lebih kecil daripada epsilon, atau XR tambah 1 dikurangi XR per XR tambah 1 lebih kecil daripada galat hampiran. Namun kita menggunakan syarat berarti yang ini ya, fxr sama dengan 0. Jadi langsung saja untuk iterasi pertama yaitu kita masukkan XR min 1-nya yaitu 0 dan XR-nya yaitu 0,5. Nah, di sini XR kurang 1 yaitu kita masukkan nilai XR kurang 1 ini ke dalam fungsi eksponen yang kita punya, yaitu eksponen XR kurang 1 dikurangi 2 kalikan XR kurang 1 dikurangi 2. Hasilnya dapat negatif 1. Lalu untuk fungsi XR kita masukkan nilai XR ke dalam fungsi eksponen yang kita punya, yaitu eksponen XR dikurangi 2 kali XR dikurangi 2. Dan di sini kita untuk mendapatkan nilai XR tambah 1 kita menggunakan rumus pendekatan XR tambah 1. Yang dimana rumusnya itu XR itu ada di E17 dikurangi buka kurung G17 yaitu FXR dikalikan dengan E17 dikurangi D17 XR dikurangi XR kurang 1 lalu dibagikan dengan G17 FXR dikurangi dengan F17 itu ini FXR kurang 1. Enter saja, hasilnya sudah dapat demikian. Lalu fxr tambah 1 kita masukkan nilai xr tambah 1 ini ke dalam fungsi tadi. Jadi eksponen H17 dikurangi 2 kali H17 dikurangi 2. Enter. Nah, lalu lanjut ke iterasi pertama. XR kurang 1-nya ini kita masukkan manual, yaitu dari E17. E17-nya ini yang ini ya, XR. Mengapa demikian? Karena ini kan XR. Nah, XR kalau di sini XR kurang 1 berarti yang sebelumnya dong, yang sebelumnya itu ada di XR.
Jadi kita pakai XR-nya yang di 0,5 ini, XR yang di iterasi 0. Kemudian untuk nilai XR-nya sendiri kita menggunakan nilai XR tambah 1. Kenapa? Karena untuk XR tambah 1 sama dengan XR tambah XR di iterasi pertama. Karena kita menggunakan XR di iterasi sebelumnya ya. Karena di sebelumnya itu XR tambah 1, sehingga di iterasi pertama itu menggunakan XR yang sebelumnya, yaitu XR tambah 1. Lalu kita masukkan fxr kurang 1 itu seperti rumus yang kita punya, sama dengan fungsi XR, dan XR tambah 1 menggunakan rumus pendekatan XR tambah 1, ini. Dan lalu fxr tambah 1 itu kita masukkan XR tambah 1 ke dalam rumus yang tadi, eksponen X kurang 2X kurang 2 sama dengan 0. Enter. Nah, dari sini, dari iterasi pertama tuh kita bisa mengcopy semuanya ya rumusnya. Kita bisa tarik saja ke bawah. Kita mencari nilai berhenti fxr itu sama dengan 0. Nah, kita cari fxr-nya itu 0 di mana? Yaitu pada iterasi kelima. Jadi, untuk iterasi seterusnya itu tidak diperlukan, kita bisa hapus saja. Nah, di sini kita memiliki akar persamaan yang sama, yaitu 0,76804. Nah, dari sini, dari akar persamaan ini, kita perhatikan bahwa dia memiliki akar persamaan yang sama dari keempat metode ini. Berarti perhitungan saya itu sudah cukup akurat. Namun, ketika di metode terbuka itu, yang terpenting ialah tebakan awal ini. Tebakan awal ini itu sangat berpengaruh kepada hasilnya akar persamaannya nanti. Bisa mendekati, bisa menjauhi, atau mendekati akar yang lainnya jika akar persamaannya itu lebih dari 1. Nah, kita coba di metode Newton-Raphson. Misalnya kita akar XR-nya itu berapa ya? Kita coba saja XR-nya itu 4. Nah, coba nih. Coba XR-nya 4. Nah, maka dia memiliki hasil yang berbeda ya. Ini kita geser dulu. Kita tarik ke bawah. Hop. Nah, dia menemukan XR sama dengan 0 itu di iterasi ke berapa ini? Ke-7 ya. Coba kita di metode sekan. Metode sekannya itu kita buat XR-nya itu 2 dengan XR kurang satunya itu 2 dengan XR-nya itu kita coba 4 aja. Kurang satunya itu 2, XR-nya itu 4. Nah, kita pindah dulu ya. Nah, di sini kita lihat yang fxr-nya itu sama dengan 0 di mana? Di sini ya. Di iterasi ke-6, sehingga untuk iterasi selanjutnya itu bisa kita delete aja. Jadi dia memiliki akar persamaannya, yaitu ini ya. 1,6735. Kalau di Newton-Raphson tadi berapa? 1,67835. Nah, jadi secant sama Newton-Raphson ini sama ya dia. Nah, berarti dalam fungsi ini itu bisa memiliki lebih dari satu akar. Nah, dalam metode bagi dua dan regulasi itu hanya memiliki satu akar. Kenapa? Karena dia itu dibatasi pada selang ini. Jadi pada selang ini itu hanya memiliki satu akar. Sedangkan kalau Newton-Raphson dan secant itu kan tidak dibatasi dengan selang ya. Jadi bisa saja fungsinya itu atau hasilnya itu mendekati atau konvergen ke akar persamaan yang lain. Makanya dapat hasilnya sedemikian 1,67835. Nah, sama ya untuk XR di sini dengan XR di sini. Namun jika kita mengecilkan tadi menjadi 0,2 tadi hasilnya maka sama. Karena dia sudah cukup kecil ya XR-nya. Kita menerka awal-awal itu XR-nya segini. Jadi dia sudah cukup kecil. Sangat kecil. Jadi dia mendekati akar persamaan yang awal tadi yang kita perlukan. Untuk secant juga jadi 0,5, di sini 1.
Hmm, tinggal copy saja. Nah, di sini 0,51 itu masih kebesaran ya. Coba deh kita masukin XR-nya itu 0,2. Ininya itu 0,5. Dapatnya di mana? Nah, dia juga dapatnya di 0,804. Dia tuh bisa ya, konvergen ke banyak akar tergantung dengan nilai tebakan awal yang kita berikan. Kalau di metode terbuka ini namanya terbuka, berarti dia tidak mengurung akar. Ini akar pertamanya di sini. Nah, jadi demikian untuk keempat metode ini yang kalau kita simpulkan bahwa dari metode tertutup itu yang lebih efisien itu metode regulasi ya. Sedangkan kalau di metode terbuka yang lebih efisien atau yang lebih cepat untuk menemukan akar persamaan yaitu di metode Newton-Raphson. Nah, jadi demikian pembahasan dari tugas 2 mata kuliah metode numerik. Saya Dimas Alang Satria, mahasiswa Informatika angkatan 2024 dengan NIM terakhir 027. Pamit undur diri. Sekian, terima kasih.